Tapi Teh Hindi gimana? Indra Bekti ya. Iya. Gue Olga. Hai guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di sudut kanan bawah ya. Hai guys, welcome back to the Denver Channel. Dan hari ini, di episode kali ini tuh segmen Bincang Bareng Ibel. Ini podcastku yang lumayan niat ketimbang yang sebelumnya. Sebelumnya niat sih, tapi ini parah banget. Aku pakai 3 kamera. 2 kameraku dan 1 kamera pinjaman. Dan narasumberku hari ini tuh ada 2 orang. Yang satu tuh paling ujung ini Jili. Dan yang tengah ini Nandra. Ini teman-temanku yang di Sydney, di Australia. Dan kita sebenarnya statusnya sama. Student kan? Student. Kita sama student dan jurusannya pun sama. Sama. Jurusan masak. So, di kali ini, Bincang Bareng Ibel ini kita bakalan bahas tentang dampak COVID-19 dan dampak pandemi ini di kehidupan kita sebagai international student. Nah, kalian berdua, sebelum ada masa di bulan Maret ini tuh, kegiatannya apa? Siapa dulu nih? Jili dulu deh. Dulu ya. Nah, kegiatan aku itu ya masak. Masak. Emang kegiatannya masak. Nah, aku tuh kerja ada di 3 tempat. Ya. Yang pertama aku kerja di kasino, Aha. di food courtnya. Yang kedua aku kerja di ICC bareng Ibel juga kan. Yang ketiga aku kerja di cafe. Ya. 3 kerjaan. Gitu, 3 kerjaan. Mani. Sebelum ada COVID ini. ya, sebelum COVID. Nah, terus setelah COVID ya nggak ada kerjaan, tiga-tiganya lenyap, tiga-tiganya walaupun nggak berbarengan, tapi tiga-tiganya lenyap. Yang pertama hilang itu udah pasti yang ICC. Iya. Karena waktu kita lockdown pertama itu Stage kan pertamanya itu nggak boleh ada perkumpulan, convention itu lebih dari pertama 50 ya. 100. Iya. 150 terus 20. Tapi dari 100 itu udah mulai nggak ada shift. Secara convention pasti Convention of course rame. ya, rame 1000-an gitu. Terus yang kedua masuk ke stage ketiga, kasino tutup. Ya, benar-benar. Benar kan? Itu kalau nggak salah stage ketiga ya, bukan kedua ya. Stage ketiga kasino tutup. Nah, disitulah aku kehilangan pekerjaan yang Semuanya yang di kasino total. itu, ya. Tapi masih kerja tuh di kafe. Nah, abis itu dibilang nggak boleh makan di tempat. Nah, waktu dibilang nggak boleh makan di tempat itulah udah kehilangan semua pekerjaan gitu. Tapi berarti yang di cafe itu yang running sekarang chefnya doang. Maksudnya cuma ownernya lagi, bukan chefnya lagi. Ownernya yang running. Tapi dia masih buka, tapi cuma ownernya doang yang running. Jadi cuma 1 orang, cuma dia. Itu sistemnya take away. Take away, bukan dine gitu. in. Terus kalau Dra gimana? Kalau gue sebelum pandemik ini kerjanya 3 juga sama kayak Jili. 3 kerjaan juga. Iya. Jadi gue 3 kerjaan. Yang pertama di pub, yang Iya. kedua di hotel, yang ketiga di fine dining restoran. Nah, kalau gue dari stage 2 udah langsung hilang kerjaan di saat yang bersamaan. Di minggu yang sama. Iya, jadi kalau si Jili mungkin sekarang udah nggak kerja, mungkin udah 2 bulan. Kalau gue mungkin 2 bulan lebih gitu. Karena gue sama Jili beda seminggu gitu. beda seminggu. Cuman gue lebih dulu di cut-nya. Jadi yang pas dapat pengumuman kayak stage 2 itu stage 1 itu sebenarnya udah ada kita pas gua kerja udah mulai dikurangin tuh shift-shiftnya. Kayak udah ada warning. Udah ada warning. Jadi kayak misalnya biasa dapat banyak shiftnya, tiba-tiba kayak udah di-cut-cutin. Nah, pas ke stage 2 itu kayak bener-bener langsung udah karena yang di fine dining restoran juga kan itu dekat sama Opera House. Nah, yang dekat sama Opera House itu orang yang masuk ke Opera House kan sekarang kayak turis-turis kan udah nggak ada. Ya, betul. Jadi segmen yang di fine dining itu ya turis-turis yang dari kapal pesiar. Nah, kebetulan kan kapal pesiar juga waktu itu kan dibilang yang banyak carrier untuk corona. Nah, gitu. Jadi kayak udah deh untuk yang di Opera itu benar-benar langsung completely shutdown. Nggak ada nggak buka sama sekali, dan bahkan pas saat ada kayak istilahnya pemecatan PHK dibilang nantinya pun setelah corona udah selesai restoran ini nggak buka. Jadi si restoran yang fine dining itu benar-benar completely tutup dan kayak jatuhnya kayak bangkrut lah, gulung tikar. Cuman kalau yang di hotel sama yang di pub mereka bilang kalau misalnya nanti coronanya udah selesai kemungkinan bisa balik lagi gitu. Kalau misalnya memang semua peraturannya udah dibuka sama government Australia ini gitu. Dan itu kita belum tahu kapan. Mudah-mudahan next month ya. Amin. Okay. Amin, karena kita sudah kangen punya uang. Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya nih, masalah duit, masalah gimana caranya kalian akhirnya bisa tetap melanjutkan kehidupan
di Australia ini, karena otomatis dari 3 kerjaan itu semuanya udah nggak ada. Pemasukan mau nggak mau pasti nggak ada juga kan. Tabungan ada lah ya untuk beberapa bulan setelah kejadian Ya, stage sebulan itu, lah ya. Mas. Nah, apa yang kalian lakukan berdua setelah itu? Sebenarnya kalau gue pas nggak ada kerjaan ya udah di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain sampai satu titik kayak misalnya wah kayaknya gue nggak mungkin nih tinggal di rumah sendiri doang, terus pemasukan kan jalan terus kayak rent, Pengeluaran. iya maksudnya pengeluaran kan jalan terus kayak misalnya rent dan lain-lain, terus kayak kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu nih gitu, makanya akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama si Jili gitu. Nggak tahu kalau Jili mungkin beda sama gue. Sebelum ada Sebelum dapur-dapuran ini. ada dapur-dapuran ini ya. Gue sih belum ada dapur-dapuran ini, gue kebanyakan research sih. Jujur aja kayak nggak serius beneran. Research itu apa? Research itu kayak gini. Gue tuh kayak pengen tahu masa Oh. iya sih cuma cuma orang citizen doang yang bisa dapat dana bantuan. Secara kan yang namanya dampak musibah corona ini kan Semuanya berdampak semua sama semua orang gitu. Jadi apalagi gue sebagai pendatang, gue kayak nggak mau jangan sampai apa yang harusnya gue dapat gue nggak dapat gitu, rugi Ya, dong. betul. Apalagi kita nggak punya kerjaan juga kan, jadi research gitu apa yang bisa dicari, apa yang bisa dibikin, apa yang bisa diusahakan untuk supaya kayak gue ini beruntung banget pas tahu tentang corona ini, ternyata kan rent bisa diskusiin kan. Ya, Akhirnya benar, rent benar. gue tuh harga rent gue tuh turun sekitar 40%, which is Oke kan lah. lumayan banget gitu. Jadi ya gitu, gue nge-research yang kayak gitu pada sampai ada di titik yang wah kayaknya ternyata emang kita nggak dapat apa-apa nih, malah disuruh pulang nih. Iya, ya, aku Kayaknya juga malah ada- disuruh pulang iya. nih sama Perdana Menterinya Australia, disuruh pulang nih balik ke Langsung negara di-cut. masing-masing. Iya makanya kalau nggak mampu nih kan lu Nah. pulang deh gitu kan. Nah jadi waktu itu kayak sempat mikir kalau gue mau buka usaha, gue sendiri kan, kebetulan suami gue juga masih ada kerjaan tapi dia di Melbourne. Jadi karena gue sendiri, masa iya gue yang masak, gue yang nganterin, kayak udah tapi mau mulai dari mana gini. Jadi kayak nggak tahu mau mulai dari mana, sampai pada akhirnya Nandra hubungin gue bilang, Ji lu mau nggak kita usaha yuk bareng yuk untuk nambah-nambah at least untuk uang makan sama uang rent gitu. Jadi informasi buat kalian, si Nandra dan Jilin itu jadi owner dari dapur anak sekolah. Boleh Itu dengar suara Ye? di-create karena adanya COVID. Iya betul. Sebenarnya itu di-create karena kita nggak ada pemasukan sih. Pemasukan. Iya. Jadi kayak karena kan basic kita semuanya bertiga kan Masak. emang masak gitu. Terus kita sekolahnya juga cookery gitu. Dan memang sehari-hari pun kalau misalnya kita kerja pun kita masak gitu. Nah pas saat kita nggak kerja, apa sih yang bisa kita lakuin gitu loh, yang untuk menghasilkan juga gitu. Akhirnya gue Intinya kita tuh kayak menolak untuk menyerah. iya, gitu. Betul. iya. Tapi kalian sadar nggak sih kalau ini jadi wabah di mana-mana? Jadi banyak orang yang akhirnya dirumahkan dan akhirnya mereka, gue jualan aja deh, gue masak dan gue banyak jual. sih, Banyak. banyak. Boleh nggak nih sekalian ngomong, adik gue juga udah bikin usahanya dia sendiri gitu, Di di mana tuh, Jakarta, di mana? di Jakarta. Dia bikin usahanya dia sendiri gitu, jualan klaper tart, brownies. Itu during COVID Iya, ini. karena COVID ini. Walaupun dia masih kerja di rumah, tapi dia ngerasa kayak sekarang kan kalau misalnya gue kayak pernah baca ya, sekarang tuh kayak zaman COVID ini orang-orang tuh pada ya entah pada bisa Lebih kreatif. masak, ya entah tiba-tiba semua jadi instruktur trainer yoga, Iya, benar. fitness, pokoknya tiba-tiba semua jago masak gitu, kayak nonton apa ya, World Got Talent gitu lah istilahnya. Jadi kayak ya nggak apa-apa juga sih, kan namanya juga cuma Usaha. diam-diam usaha gitu, daripada kita Daripada cuma nggak ngapa-ngapain. ya daripada kita stres. Nah, Jadi banyak orang, khususnya di Sydney ini, akhirnya beralih yang tadinya kerja di tempat lain, akhirnya mereka di rumah, masak, dan dijual secara online. Kalau kalian masih online kan? Iya. Nah, menunya tuh siapa yang milih? Jadi sebenarnya kita awalnya karena sebenarnya tuh idenya gua kan ya ngajak si Jili. Terus Itu dulu yang mulai nih. iya jadi sebenarnya Ada gua lalat guys. iya udah lalat coy. jadi sebenarnya gua yang menginisiasi ini gitu. Cuman akhirnya gue butuh teman kayak siapa sih? Gue bilang kayaknya kalau gue kan memang basicnya basic dari awal pun juga sebenarnya gue masaknya spesialisasinya western. Nah kalau si Jili ini kan memang dia dulunya sebelum gue tau lah kalau si Jili ini masakannya enak.
Terus dia juga di Indo waktu sebelum kesini dia punya kayak warung atau ya kayak catering gitu. Jadi cuman yang lebih ke karena dia orang Manado jadi masakan ke Manado gitu. Dan kalian pasarnya berarti Indonesia. Indonesia. Iya, karena untuk sekarang. Karena kita di kebetulan kan di Sydney sendiri kan kita punya kayak apa sih wadah yang isinya kayak messenger kayak ada perkumpulan di Facebook. Nah, yang kita terkumpul di dalamnya itu maksudnya kita masuk ke dalamnya ya kita tinggal share di situ gitu. Dan kebetulan juga ya adminnya kan lumayan baik ya jadi kita bisa juga di situ. Kalau gitu. lumayan. Iya maksudnya Emang baik ya, ya. maksudnya baik lah gitu. Jadi kita bisa berjualan di situ gitu. Kayak kan soalnya kita rutin juga nih kayak misalnya kita kan adanya sistemnya pre-order. Jadi kayak misalnya kita jualan hari pertama nih, oke, terus nanti udah selesai kita jualan lagi. Nah, alhamdulillahnya baiknya si admin ini kayak ya udah kayak nggak apa-apa gitu. Kita di approve kayak gitu sih. Pembagian tugasnya gimana? Si Jili ngapain, Nandra ngapain? Gimana Jil? Sebenarnya kalau Sebenarnya sih sama aja pembagian ya. tugas nggak gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke karena kan masaknya di sini di rumahnya di rumah gue. Di tempat syuting kita Di sekarang. tempat syuting kita saat ini. Iya. Di studio Studio Ceriwis. mini. Studio Ceriwis. Di studio Ceriwis ini. Jadi tapi Teh Hindi gimana? Indra Bekti ya. Iya. Gue Olga gitu. Dunia dalam Diana. dalam berita. Iya, Iya, iya. balik lagi karena masaknya di sini. Tapi gue tuh nggak punya blender yang gede gitu loh. Jadi kayak karena makanan Manado itu nggak jauh-jauh dari cabe, Iya. bawang. Jadi bagi tugasnya gini, Nandra yang Prep, biasanya Nandra tuh yang prep kayak dan belanja untuk bahan-bahan kayak cabe gitu-gitu, ikan karena itu belinya di dekat rumahnya dia. Kalau dia kan di Cari yang desa paling murah ya lah. tinggalnya. Kalau gue kan di kota. Kota Di kota. Jadi kayak bagi tugasnya kayak gitu, tapi Iya, nanti iya. mungkin gue tersinggung ya. Karena gue pernah tinggal di sana. Tersinggung dia. Iya terus, tapi kan murah. Iya murah. Nggak apa-apa. enak lagi private. Gue juga. Gitu. Enggak, jadi area tempat tinggal aku dulu nama Nandra itu ada pasar Asian Store banyak ya, dan itu harganya jauh lebih murah ketimbang belinya daerah city. Iya benar. Ya gitu, jadi baginya Nandra yang belanja, yang cari-cari kebutuhan, terus nanti dia yang nge-prep, nanti apapun yang dia prep dia akan bawa ke sini. Jadi di sini aku tinggal ngelola aja gitu. Dia tinggal masak gitu. Kadang sih ada beberapa menu yang masaknya bareng-bareng kayak ayo Nan belajar Nan supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa sama gue lo bisa nerusin. Oke. Menunya apa aja nih? Karena Maaf gua resepnya potong. kan resep dia. Oh ya, resep si Jili. Menunya apa aja? Menunya kita ada ikan bakar Ikan apa Nan? Kita punya ikan bakar cabai hijau. Ini kayak iklan. Kita ada ikan iya bener. Ada ikan bakar rica, terus ada dendeng, ada ayam woko, ayam rica, ada cakalang. Cakalang sama Gitu sih. pumpkin. Best seller yang mana? Ikan bakarnya. Ya, Ikan bakar bakar cabai ya, hijau. best seller Mm. sih. Pedes sih. Mungkin karena nggak banyak juga kali ya orang yang jual ikan bakar Iya. di Iya. Sydney, jadi ikan bakarnya termaksud yang ya banyak yang minat gitu. Iya, karena kita jualnya juga nggak mahal-mahal amat juga gitu. Nah, terus nanti planningnya, ini kan kalian buka dapur anak sekolah karena mengisi kekosongan kan. Nah, terus omsetnya kan pasti udah lumayan juga dong dapur anak sekolah ini. Puji Tuhan. Iya, lumayan. Alhamdulillah. Aku pengen nanya nilai omset tapi nggak usah lah ya. Dari jawabannya udah Jangan nanti kelihatan. kalian iri. Kalian kepengen juga jangan. Biar kita aja. Cukup kalian aja. iya. Masa kita Kalian tinggal beli. aja ya. Kalian iri kalau tahu. Capek emang beli aja di kita. Asli capek. Apa perlu kita bikin YouTube masak-masak? boleh. Jangan nanti kalian tahu. Kalau masak tuh gampang. Ya, yang gue pengen tahu itu ini kan COVID nih, lagi ada shutdown segala macam, limitation kegiatan. Di saat nanti ini sudah lewat, bagaimana dengan kabarnya si dapur anak sekolah?